What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue mau kasih tau kalian, bener gak sih kalau dropship itu nggak pakai modal? Hai teman-teman, gue yakin banget teman-teman di sini yang klik video ini pasti penasaran kan, gimana sih caranya atau konsepnya gimana sih? Dropship itu pakai modal apa enggak? Mungkin buat teman-teman di sini yang udah melakukan dropshipping itu udah tahu konsepnya gimana. Tapi buat teman-teman di sini yang masih belum tahu, nih gue jelasin. Sebenarnya dropship itu pakai modal apa enggak sih? Jawabannya adalah bisa iya, bisa juga enggak. Kenapa bisa iya dan bisa juga enggak? Karena konsep dropship itu adalah kita itu nalangin produk ketika ada customer yang membeli produk di toko kita. Misalnya, toko gue misalnya toko A. Terus ada customer yang membeli produk di tempat gue, di toko gue, dan gue ini adalah seorang dropshipper. Akhirnya gue membeli produk tersebut ke supplier, yang berarti gue nalangin produknya dulu. Gue nalangin gue beli dari supplier, baru nanti dikirimkan dari supplier ke customer, yang berarti uang gue akan cair ketika pesanan tersebut udah selesai. Nah, berarti kita membutuhkan modal di mana kita harus nalangin uang ke supplier. Jadi modal kalian bukan untuk stok barang, tapi lebih tepatnya kalian itu nalangin ketika udah ada orderan. Kalau misalnya belum ada orderan ya berarti kalian nggak mengeluarkan biaya apapun. Menurut kalian itu udah disebut dengan modal atau tidak? Ya, konsepnya sih butuh modal ya teman-teman ya. Cuman lebih, ya resikonya lebih rendah sih. Karena kan kita membeli ketika udah ada orderan. Kalau misalnya belum ada orderan ya kita ngapain beli? Bener gak? Tolong mengerti konsepnya. Jadi kita membeli produk ketika kita udah ada orderan, dan ketika produk tersebut sudah dikirimkan dari supplier ke customer, dan ketika pesanan selesai, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta keuntungan yang kita naikin harga jualnya. Misalnya, toko A ini kita seorang dropshipper, kita ambil dari supplier, kita menjual produk dengan harga 60.000. Kita beli produk dari supplier itu harganya 40.000, berarti kita profit 20.000, itu kotor, belum dikurang biaya margin, dan sebagainya. Berarti, ketika kita membayar ke supplier 40.000, lalu ketika pesanan selesai, kita akan mendapatkan 60.000. Itu hanya gambaran aja teman-teman ya, karena kan ketika kita jualan online di marketplace, contohnya itu ada biaya admin fee. Tapi kalau misalnya kita jualan di sosial media atau di offline, ya kita nggak ada biaya margin apapun. Seharusnya sih seperti itu ya. Jadi dropship nggak bisa tanpa modal dong kok. Kata siapa? Bisa juga teman-teman, dropship itu bisa tanpa modal. Akan tapi akan lebih sulit. Kenapa? Nih, gua kasih konsepnya. Kita bisa dropship tanpa modal apabila kita menemukan supplier yang bisa memberikan kita tempo, teman-teman. Jadi tempo itu adalah term of payment, teman-teman. Dimana ketika kita membeli produk dari supplier, supplier ini akan memberikan kita tempo. Misalnya kalian boleh bayar setelah 1 minggu, atau gue kasih tempo deh, misalnya 2 minggu atau mungkin 3 hari, 4 hari. Itu lebih dari cukup. Nah, kemungkinan besar produk kita akan sampai ke alamat customer. Kalau misalnya masih di Jabodetabek, misalnya gue di Jakarta, lokasi gue, customer gue di Jabodetabek nih. Berarti kan estimasi 1-2 hari barang udah diterima dan bisa diklik selesai sama customer. Berarti di hari ketiga atau hari keempat uang gue akan cair. Nah, baru gue bayar ke suppliernya. Nah, kenapa gue bilang sulit? Karena kalau misalnya kalian belum terlalu kenal sama supplier ya, kalian nggak mungkin dikasih tempo. Agak sedikit jarang ya teman-teman ya, supplier bisa memberikan tempo kalau misalnya dia baru-baru kenal kalian. Tapi bukannya tidak bisa, bisa-bisa aja kok. Nah, emang apa aja sih keuntungan dropship? Yang pertama, kita akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah karena kita tidak stok produk. Kita tinggal jualan di marketplace aja contohnya, atau di sosial media, atau secara offline. Kita tidak mengeluarkan modal untuk stok produk. Yang kedua, hemat biaya operasional, dimana kita tidak pakai karyawan, kita tidak perlu stok produk, kita tidak perlu membeli atau menyewa tempat untuk gudang dan sebagainya. Itu cost yang lumayan besar loh teman-teman ya untuk sewa tempat. Nah, kalau sistem dropship, dimana kan kita nggak perlu pakai karyawan karena kan si supplier yang mengirimkan produknya ke alamat customer. Lalu yang ketiga, profit cukup bervariasi. Kalian bisa mendapatkan profit kecil sampai besar karena kalian dropship, kalian nggak pakai resiko. Misalnya nih, kalau gue punya stok produk misalnya ada 50 pieces, otomatis kalau misalnya ini barang nggak cepet-cepet laku, akhirnya gue banting harganya, gue profit cuma sedikit. Tapi kalau dropship, ya kita nggak peduli akan hal-hal itu. Kalau misalnya ada yang beli, baru kita beli dari supplier baru dikirimkan. Jadi gue bisa bilang dropship itu adalah dimana kalian mempunyai margin yang cukup bervariasi dari kecil sampai besar, tergantung kalian mau seperti apa. Apakah mungkin kok kita dropship bisa dapat profit 100.000 atau 50.000 atau bahkan 200.000? Iya bisa teman-teman. Yang keempat, produk yang kalian jual itu bisa banyak karena bervariasi. Kalau misalnya kalian dropship, otomatis produk yang kalian jual itu bisa banyak banget karena misalnya supplier ini punya produk yang cukup banyak dan kita bisa dropship semua tuh. Itu kan enak banget ya teman-teman ya, dimana kita nggak stok produk tapi produk kita variasinya banyak banget. Nah, ini adalah potensi dimana kalian bisa banjir orderan dan satu invoice bisa banyak orderan. Kayak gitu teman-teman.
Nah, nggak fair dong kalau misalnya gue kasih tahu kelebihan dropship tapi kita nggak bahas soal kekurangan atau kelemahan dari dropship. Yang pertama, untuk kekurangan dropship adalah kita tidak bisa kontrol inventory atau kita tidak bisa mengetahui stok barang yang tersedia apakah ready atau tidak, karena yang mengetahui hanyalah supplier. Nggak mungkin dong kita tanya-tanya terus, ini ready gak, ini ready gak. Otomatis kita akan upload dulu semuanya, kita lihat, tapi ternyata blunder teman-teman, ada orderan tiba-tiba stoknya habis. Ya mau nggak mau ya cancel, atau mungkin opsi kedua kalian beli dari tempat lain, tapi harus dikirim ke tempat kalian dulu baru kalian kirimkan. Ya mungkin bisa boncos itu teman-teman. Tapi tetap itu masuk ke kekurangan dropship, dimana kita tidak bisa mengetahui inventory detailnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa kontrol inventory-nya teman-teman. Yang kedua, biaya iklan yang cukup harus berani teman-teman. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita dropship, otomatis harga kita tidaklah yang termurah daripada supplier. Otomatis kita harus berani untuk mengiklan, tapi ini opsional. Boleh iya, boleh juga tidak. Tapi kalau misalnya produk kalian itu berpotensi dan kalian bisa pintar memasukkan SEO atau judul yang tepat, ya bisa-bisa laku aja tanpa iklan. Tapi saran dari gua, kalau misalnya kalian mau jualan online, itu udah pasti harus iklan. Nah, iklannya seberapa besar tergantung kalian, itu bebas. Dan kalian juga harus A/B testing, atau bisa bilang testing iklan kalian efektifnya tuh di bidding berapa, atau iklan-iklan produknya seperti apa. Tapi yang case yang biasa gue temukan, iklan itu harus lebih berani kalau dropshipper, karena kan ya, iklan semakin berani, ya otomatis kita semakin banyak orderan yang gitu teman-teman. Tapi jangan sampai kalian boncos ya teman-teman ya. Di awal-awal boncos nggak apa-apa, tapi kedepannya jangan sampai boncos, karena kan kita jualan maunya untung bukannya mau rugi ya. Yang ketiga, kalian tidak bisa menggunakan instan kurir, tidak bisa menggunakan ojol teman-teman. Jadi nggak bisa pengiriman di hari yang sama. Kenapa seperti itu kok? Karena kalau misalnya kita dropship, otomatis kebanyakan itu hanya bisa reguler teman-teman. Kalau misalnya instan kurir itu untuk kita yang punya stok. Kenapa? Karena kita akan memasukkan domisili atau alamat pickup di tempat kita. Kalau misalnya kita masukkan alamat si supplier, kita kan kadang nggak tahu ya ini barang udah siap atau belum, udah siap dikirim atau belum. Sedangkan kita harus klik pick up-nya. Karena biasanya nih, kalau misalnya instan kurir, itu orderannya akan cancel jam 3 sore. Ya itu maksimal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak pick up, itu bisa cancel. Nah kalau misalnya si supplier itu belum menyiapkan produknya, atau produknya baru siap jam 5 sore gimana? Itu bisa cancel teman-teman. Jadi dropshipper itu tidak bisa menggunakan instan kurir teman-teman. Jadi kebanyakan hanya bisa menggunakan reguler, karena instan kurir itu harus yang mempunyai stok. Seperti tadi gue jelaskan, kalau misalnya kita menggunakan alamat supplier dan supplier ini tidak cepat-cepat mempersiapkan produknya, kita akan keburu cancel. Tapi ini juga opsional, dimana supplier kadang bisa cepat packingnya, mungkin karyawannya banyak, atau mungkin pengerjaannya cepat, atau mungkin barangnya emang ready-nya banyak banget, jadi cepat pengerjaannya. Jadi ketika kita dapat diizinin untuk memakai alamat si supplier, lalu dia bilang boleh aktifin Gojek kok. Nah, kita bisa tuh aktifin Gojek. Cuma saran dari gua, kalau misalnya kalian mendapatkan supplier yang cukup istimewa tersebut, di mana dia mengizinkan kita untuk menggunakan instan kurir, kalian kalau mau pick up, tanya-tanya dulu. Jangan langsung main asal pick up. Karena kalau misalnya barangnya nggak ready, supplier tersebut yang kena. Supplier tersebut yang bisa dimarahin sama ojol-ojol, teman-teman. Jadi pastikan kalian mendapatkan supplier yang menggunakan instan kurir. Bener-bener di make sure soal komunikasinya, jangan sampai miss. So, jadi buat teman-teman di sini yang mau dropship, apakah masih ada peluang? Tentu saja ada, nggak usah takut, karena dropship itu gua rasa akan selalu ada tiap tahun. Jadi buat video gue yang kemarin soal jangan dropship lagi di tahun 2022 sampai 2023, itu bisa dibilang kalau misalnya kalian nonton sampai habis, gue menjelaskan gimana soal dropship itu sebenarnya masih ada peluang. Tinggal gimana caranya kalian pintar-pintar untuk memaintain toko kalian yang dropship. Teman-teman juga bisa nonton podcast gue sebelumnya. Gue ada podcast bersama seorang dropshipper, dan dia sampai sekarang masih dropshipper dan punya 11 toko. Itu keren banget. Teman-teman bisa nonton ya videonya. Itu adalah podcast dimana dia menceritakan dia itu masih dropship sampai sekarang dan punya 11 toko dan punya karyawan juga, padahal masih dropship, nggak stok barang. Itu keren. Jadi nonton aja video podcast gue. Lu masih dropship atau udah stok barang sendiri sekarang? Sampai sekarang aku masih dropship sih. Wah, gila. Sampai sekarang. Tuh ya. Berarti sebenarnya ada potensi ya. Sebenarnya ada potensi. Cuman kan lu mulai udah dari dulu dengan toko yang sama atau beda? Dengan toko yang sama dan juga ada toko-toko yang beda. Oke. Karena kan ada berapa ya? Ada belasan toko sih ya. Hah? Hampir Serius? setiap bulan itu aku buat sekitar 2 sampai 3 toko. Tuh, ini menarik banget nih. Lu punya 11 toko. 11 toko. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan share teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Dan buat teman-teman yang mau join grup Telegram gua, silahkan join, linknya ada di deskripsi. Dan ada forum diskusi juga, dimana kita bisa ngobrol bareng dan kalian bisa komunikasi dengan seller-seller yang ada di tim Cuan Rio. Jadi silahkan di follow grup Telegram gua. Jangan lupa untuk follow Instagram gua juga, Rio Gandhi. Peace out.